Ayat yang kedua. Ayat kedua adalah kunci awal mereka melihat mujizat, melihat dari air berubah jadi anggur, dimulai dari ayat 2. Mereka mengundang Tuhan. Apa artinya ibu bapak sekalian? Yang pertama, undanglah Yesus, sertakan Yesus, utamakan Yesus. Kalau Anda mau lihat dari nothing menjadi something. Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Gesia Nazaret Kupang. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, malam ini kita membahas sebuah tema baru, yaitu nothing to something. Nothing to something. Itulah tema kita yang saya ambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Nothing to something. Tapi saya tidak akan baca semua karena saya tahu ini waktu yang singkat, karena ini bicara tentang renungan. Saya hanya baca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, cerita mengenai air berubah jadi anggur di Kana dalam sebuah pernikahan. Saya baca hanya ayat 9 dan 10. Perhatikan ibu bapak, nothing to something. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 berkata, dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi saya mengatakan tema kita adalah nothing to something. Kenapa nothing to something? Artinya begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa singkat cerita ini ada sebuah peristiwa. Tuhan buat mujizat pertama kali di Kana, di negeri Kana, di sebuah pernikahan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Anggur pada zaman itu bicara tentang sukacita. Tapi hari ini saya coba keluar sedikit dari konteks masa itu. Saya mau terjemahkan ke dalam kehidupan kita. Nothing to something. Kenapa saya memilih tema ini, nothing to something? Karena begini, saya merasa bahwa air dan anggur itu lebih mahal anggur. Sekalipun kalau kondisi-kondisi tertentu pasti bergantung mahal yang mana. Tapi saya percaya dari dua bentuk fisik ini, air dan anggur, anggur lebih mahal. Artinya begini Bapak Ibu, ini gambaran kehidupan kita. Yesus mengubah kehidupan kita dari air, yaitu hal yang biasa, menjadi anggur. Sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih mahal, sesuatu yang lebih berharga. Demikian jauh yang saya bisa sampaikan kepada saudara, ibu bapak sekalian. Ini bicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita bagikan mujizat ini. Bahwa dari nothing, dari air berubah jadi anggur. Dari yang kurang bernilai, dari yang kurang bermutu menjadi yang lebih bernilai dan bermutu. Ibu bapak sekalian, kekristenan harusnya tidak statis. Kekristenan tidak boleh terus merata, tetapi kehidupan kita harus dinamis, makin hari makin naik. Makin hari makin menjadi lebih baik, menjadi lebih bermutu, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih luar biasa bagi Tuhan. Kalau saudara seorang pegawai, maka saudara harus menjadi pegawai yang lebih luar biasa. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, saudara akan menjadi pelayan yang lebih luar biasa bagi Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, harusnya hidupmu bagaikan tadi air, berubah jadi anggur, yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang lebih menarik, Bapak Ibu, lebih menarik adalah perhatikan bahwa air itu ditaruh di mana? Di tempat pembasuhan. Saudara-saudara, yang biasa melakukan itu adalah para hamba. Untuk menyambut para tamu, mereka harus menggunakan tempat basuh itu. Jadi saudara lihat, tempat basuh ini hanya pekerjaannya adalah untuk apa? Membasuh kaki. Ini bicara tentang kita semua, saudara-saudara. Dari tempat pembasuhan kaki, dari tempat yang tak bernilai, yang dilakukan oleh seorang hamba, berubah menjadi anggur. Saudara terjemahkan dalam hidup kita bahwa hidup kita harus lebih baik, lebih luar biasa. Sebagai seorang anak sekolah, saudara harus berpikir dan selalu melakukan sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik, dan lebih baik. Kalau saudara dulu melakukan hal-hal dengan cara main-main, sekarang Anda lebih sungguh-sungguh. Kalau saudara dulu kerja asal-asalan, sekarang saudara harus kerja lebih baik. Kalau dulu saudara berbisnis, berusaha
Asal-asalan hari ini saudara harus bekerja lebih baik. Kalau saudara melayani asal-asalan, hari ini engkau harus melayani dengan lebih baik. Maka Tuhan akan mengubah Anda dari nothing to something. Dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, persoalannya bagaimana supaya kita bisa melihat kehidupan kita dari nothing kepada something. Dari kehidupan yang biasa-biasa menjadi kehidupan yang lebih luar biasa. Kehidupan yang kurang bermutu menjadi kehidupan yang lebih bermutu. Saya catat dalam ayat-ayat ini di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, bagaimana supaya bisa mengubah dari nothing menjadi something. Tentu semua ada di tangan Tuhan. Tetapi lihat, Tuhan tidak asal berbuat. Dia melakukan karena ada alasannya. Dan alasan itu harus menjadi kunci bagi kita untuk melihat bagaimana Allah mengubah kita. Pertama, rahasia supaya Tuhan bisa mengubah hidup kita dari nothing ke something. Yang pertama kita baca Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, kita menemukan kunci pertama. Dikatakan begini, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Kata diundang, garis bawahi kata diundang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata mujizat tidak pernah terjadi kalau Tuhan tidak pernah hadir. Saya percaya nothing to something, dari sesuatu yang tidak ada arti menjadi lebih berarti, dari sesuatu yang kurang bermutu menjadi lebih bermutu. Itu dimulai dari ayat yang kedua. Ayat kedua adalah kunci awal. Mereka melihat mujizat, melihat dari air berubah jadi anggur, dimulai dari ayat 2. Mereka mengundang Tuhan. Apa artinya ibu bapak sekalian? Yang pertama, undanglah Yesus. Sertakan Yesus. Utamakan Yesus. Kalau Anda mau lihat dari nothing menjadi something. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau engkau mau lihat kehidupanmu, karirmu, usahamu, bisnismu, masa depanmu menjadi luar biasa, mulailah dengan mengundang Tuhan. Mulailah dengan mengutamakan Tuhan. Mulailah mengandalkan Tuhan. Ayat yang kedua ternyata dimulai. Seandainya Yesus mereka tidak undang, maka peristiwa Kana tidak pernah terjadi. Seandainya Yesus tidak diutamakan pada hari itu, maka saya percaya tidak akan ada perubahan dari air menjadi anggur. Tidak akan berubah dari nothing menjadi something. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ajak kita sekalian, bangun pagi sebelum Anda bekerja, sebelum Anda ke sekolah, Anda belajar, Anda beraktivitas, mulailah dengan berdoa. Mulai dengan mengundang Tuhan dan berkata, Tuhan, pimpin segala hidup saya sepanjang hari. Sehingga saudara-saudara akan melihat bagaimana karya-karya Allah lebih luar biasa terjadi dalam hidup ini. Jangan hanya hidupmu bagikan air yang biasa-biasa. Orang-orang muda menyesal kalau kita hidup hanya jadi orang-orang biasa-biasa. Para pengusaha, saya ajak untuk saudara-saudara berdoa supaya kita makin hari makin lebih bermutu dan lebih luar biasa. Para pelayan Tuhan, saya ajak kita untuk kita jadi pelayan yang bukan biasa-biasa, tetapi menjadi luar biasa. Caranya apa? Mengundang Tuhan. Saya sudah dengar para pengkhotbah besar, Billy Graham dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang telah belajar untuk mengundang Tuhan di dalam hidup mereka. Ibu bapak sekalian, ajak anak-anakmu, ajar anak-anakmu untuk selalu mengundang Tuhan, selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup mereka. Ayat 2, undang Yesus sedang bicara tadi saya bilang, undang Tuhan, bicara tentang apa? Bicara tentang mengutamakan Tuhan, bicara tentang mengandalkan Tuhan, bicara tentang berserah kepada Tuhan, bicara tentang mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kunci pertama, mengubah hidup dari nothing menjadi something adalah mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan. Yang kedua, ibu bapak yang diberkati Tuhan, yang kedua kita dapati di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya baca. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Itu ayat yang ketiga. Ibu Yesus berkata, Yesus memang maha tahu, tapi perhatikan, Ibu Yesus berkata begini, Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa makna yang kedua? Makna yang kedua adalah mengakui setiap kekurangan kita. Saudara-saudaraku, nothing to something tidak akan terjadi kalau kita menjadi orang yang sombong, merasa diri mampu, merasa diri bisa bekerja tanpa Tuhan.
Saya melihat bahwa ada kunci kedua bagaimana mujizat di Kana terjadi. Karena dimulai dengan ayat yang ketiga. Ibu Yesus berkata, mereka kekurangan anggur. Ini bukan hanya bicara tentang keterbukaan, tapi ini bicara tentang mengakui setiap kekurangan kita, mengakui setiap ketidakberdayaan kita, mengakui bahwa kita hanya nothing, kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, saya tidak tahu apa yang membuat Tuhan tidak bisa mengubah kita dari nothing menjadi something. Tapi coba koreksi baik-baik. Kadang-kadang kesombongan kita untuk mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita harus mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak bisa. Karena itu saya mengandalkan Engkau. Saya punya kekurangan Tuhan dalam melayani. Saya punya keterbatasan dalam melayani. Saya punya keterbatasan di dalam belajar. Saya punya otak yang tidak terlalu hebat. Saya punya cara berpikir yang tidak luar biasa, Tuhan. Mari kita jujur apa yang menjadi kekurangan kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi ketika tadi malam saya khotbah, saya ingat tentang Musa lagi. Musa tidak pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau tidak belajar rendah hati. Saudara, dia mengakui, saya bukan orang yang pandai bicara, Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak menyalahkan kekurangannya. Justru Tuhan memakai dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang akan diubah menjadi orang-orang luar biasa. Orang yang akan diubah dari air menjadi anggur. Dari sesuatu yang tidak berkualitas menjadi orang yang berkualitas. Adalah orang yang selalu mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa. Selalu mengakui kekurangan-kekurangannya. Selalu bicara tentang itu. Dan ketika bicara tentang mengakui kekurangan, ini sedang bicara juga satu hal, rendah hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan sombong, jangan angkuh. Saudara, akui bahwa kalau saudara bisa hari ini, semua karena Tuhan. Dan sekali lagi, jangan anggap otakmu terlalu pintar sehingga engkau lupa untuk berserah kepada Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Saya pikir COVID Corona sedang menghancurkan kesombongan kita semua. Saya mulai berpikir bahwa maaf, para pebisnis hebat, hari ini kita kehilangan strategi. Kita kehilangan strategi untuk berbisnis dengan baik, bukan? Itu sedang bicara tentang apa? Tuhan mau kita mengakui bahwa kita sedang mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Hari-hari ini dengar ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, anak-anak kita hanya akan menjadi luar biasa. Kehidupan kita harus akan menjadi luar biasa kalau kita mengakui bahwa kita nothing, kita tidak ada apa-apanya. Kita nothing, kita tidak ada apa-apanya. Karena nothing, kita memerlukan Dia yang punya something, yaitu Allah yang punya kuasa mengubah kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Petrus sebelum akhirnya dipakai menjadi hamba Tuhan yang berkhotbah, ribuan orang bertobat di dalam Kisah Para Rasul. Dia hanyalah manusia lemah dan dia membutuhkan Roh Allah, Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa Petrus diubahkan luar biasa. Dia menjadi seorang pemberani, dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita akui kelemahan kita. Mari kita akui ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang hebat. Itu sebabnya Paulus juga sebagai orang yang rendah hati pernah berkata, dalam kelemahanku aku lihat kuasa Tuhan bekerja. Apa artinya? Bapak Ibu belajar mengakui kekuranganmu. Saudara-saudara, Ibu Yesus belajar mengakui. Tuan Pesa belajar mengakui. Kadang-kadang kesombongan membuat kita tidak mengakui bahwa kita orang yang lemah. Kita butuh orang lain. Yang paling penting kita butuh Tuhan. Dan yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, bagaimana supaya kita bisa melihat kehidupan dari nothing menjadi something. Yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh menjadi kuncinya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seolah-olah Ibu Yesus berkata, kalau Yesus suruh apa buat ya. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yang menarik ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu ayat selanjutnya berkata, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan,
Ibu Yesus berkata, kalau para pelayan dengar ya, kalau Yesus suruh apa buat. Itu satu, mereka taat Ibu Maria atau Ibu Yesus. Manusia mereka taat. Yang kedua, Tuhan mereka taat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu Yesus berkata, isilah penuh tempayan-tempayan itu, mereka tidak isi setengah, mereka tidak isi seperempat, mereka tidak isi 3/4, tapi Alkitab bilang mereka isi persis seperti kata Tuhan, yaitu isi penuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau mau hidupmu dari nothing menjadi something, dari sesuatu yang tidak ada apanya menjadi sesuatu yang berkualitas, menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Kalau kehidupanmu terasa kering dan tanpa makna, serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena saya percaya Dia bisa mengubah air menjadi anggur, bisa mengubah kehidupanmu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tetapi Anda harus melakukan kunci yang ketiga, yaitu ayat yang ke-7 tadi, taat. Saudara-saudaraku, kunci ketiga untuk melihat dari something menjadi nothing, atau dari nothing menjadi something adalah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-7 bicara tentang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, banyak orang ingin hidupnya diubahkan, banyak orang ingin masa depannya diubahkan, banyak orang berpikir bahwa karirnya harus diubahkan, banyak orang berpikir bahwa bisnisnya harus diberkati dan diubahkan, tapi sayang mereka tidak pernah taat kepada Tuhan. Mereka jadi orang yang suka berontak pada firman Allah, melanggar firman Allah, memberontak setiap perintah Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita tidak suka dengan firman Allah. Ketika khotbah datang menyentuh dosa kita, ketika firman Allah datang untuk merubah kita, kita tersinggung, kita marah dengan firman Allah, kita marah dengan pengkhotbah, kita marah dengan hamba-hamba Allah, bahkan kita marah dengan Tuhan. Mengapa menyinggung dosa saya? Tapi dengar baik-baik, air tidak pernah berubah jadi anggur kalau tidak ada yang namanya ketaatan. Selalu saya bilang, tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Sekali lagi saya bilang, tidak ada mujizat tanpa ketaatan, tidak ada berkat tanpa ketaatan. Dan saya mau bilang, tidak ada perubahan tanpa ketaatan, tidak ada sesuatu yang luar biasa tanpa ketaatan, tidak ada yang bermutu lahir dan ketidaktaatan. Sesuatu yang bermutu, dengar baik-baik, sesuatu yang bermutu biasanya lahir dari ketaatan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab menjadi luar biasa karena mereka taat. Orang-orang yang ada di Alkitab menjadi luar biasa karena mereka taat. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, coba tanya hamba-hamba Tuhan yang sukses hari ini. Mereka adalah orang yang belajar taat dari hari ke hari, taat melayani, taat berdoa, taat berserah diri kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang telah memilih hidupnya untuk taat. Saudara-saudaraku yang diberkati, saya mau bilang bahwa taat terdiri dari dua, taat kepada manusia dan taat kepada Tuhan. Tadi bukan hanya pelayan-pelayan itu taat kepada Yesus, tapi mereka taat kepada Maria, adalah seorang yang mewakili manusia. Siapa manusia itu? Para dosen, para guru kita. Kalau mereka suruh kita sesuatu, kerjakan tugas, belajar sungguh-sungguh, Anda harus kerjakan. Karena Anda tidak bisa berkata, saya taat Tuhan yang penting. Tidak bisa. Anda taat Tuhan, Anda taat manusia. Itu para dosen, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita yang punya andil untuk membesarkan hidupmu, untuk membuat engkau lihat masa depan. Para guru, Anda harus taat juga. Saudara-saudara, menyangkut COVID, Corona. Saudara, bagaimana kita berdoa supaya kita keluar dari COVID, Corona? Kalau kita tidak pernah taat manusia, yaitu pemerintah. Kita masih kumpul-kumpul, kita masih tidak ikut aturan, kita tidak pakai masker, kita tidak tinggal di rumah. Bagaimana kita bisa lihat pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat dari nothing menjadi something kalau kita tidak taat? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, anak-anak kita saja kalau kita tidak taat, kita malas untuk memberikan dia sesuatu. Anak-anak kita saja kalau malas, kita malas untuk memberi mereka bonus atau hadiah. Demikian dengan Tuhan. Saya percaya ketika engkau taat, engkau menyenangkan Bapa, dan pada waktu engkau bisa menyenangkan Bapa, Bapa pasti beri yang terbaik bagi hidupmu. Dan yang terakhir, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, bagaimana mengubah dari nothing menjadi something. Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Bapak Ibu lihat ayat yang ke-11, saya baca untuk kita. Hal itu dibuat Yesus di mana? Di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada dua kata yang muncul, yaitu ini peristiwa pertama, kata Alkitab.
dari tanda-tandanya. Artinya, kalau saya memahami ini mujizat pertama. Yang kedua, dikatakan dan murid-murid percaya kepadanya. Apa arti yang terakhir? Poin terakhir yang membuat kunci kita bisa mengubah, atau Tuhan mengubah hidup kita dari nothing menjadi something adalah iman, percaya kita. Kita harus yakin bahwa Allah sanggup mengubah hidup kita dari nothing menjadi something. Saudara, walaupun ini peristiwa baru pertama kali, belum pernah mereka lihat mujizat, tapi mereka sudah belajar percaya. Sering kita terbalik. Dengar baik-baik. Sering kita terbalik. Kita ingin melihat baru kita percaya. Murid-murid belum lihat tapi mereka percaya. Pelayan belum lihat tapi mereka sudah percaya. Sekali lagi, jangan balik. Jangan berkata, Tuhan, saya lihat dulu baru saya percaya, seperti Thomas. Tapi Anda harus lihat, Anda harus percaya baru Anda bisa melihat. Itulah tingkatan atau susunan kronologi daripada iman. Percaya baru melihat. Bukan melihat baru percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap hidupmu harus engkau percayakan kepada Tuhan. Yakin bahwa di tangan Tuhan engkau pasti berubah. Engkau harus yakin bahwa di tangan Tuhan suamimu bisa berubah. Engkau harus imani dan percaya bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan. Engkau harus percaya bahwa orang-orang yang hidup dalam ketaatan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau harus percaya bahwa tidak ada karya yang lebih hebat kecuali karya di tangan Allah. Jadi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kunci melihat dari nothing kepada something adalah pertama, undang Tuhan, bicara tentang mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk selalu dan selalu. Kalau kita lihat tadi, kita bukan hanya undang Tuhan, mengandalkan Tuhan, ibu bapak sekalian, tetapi kita belajar yang kedua adalah kita belajar untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Dan yang ketiga, belajar taat. Dan yang terakhir, kita belajar percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap khotbah ini memberkati kita sekalian. Terjemahkanlah khotbah ini bagi kehidupanmu. Nothing to something. Dari sesuatu yang tak berarti menjadi luar biasa. Saya berharap Anda orang yang akan Tuhan ubahkan dari nothing menjadi something, dari sesuatu yang tak bermutu menjadi orang-orang bermutu, orang-orang berkualitas yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari